Itu susah kalau kamu masih di survival mode. Itu nggak bisa pada saat kamu masih di survival mode. Kamu belum punya uang 500 juta setahun bersih, itu kamu susah. Udah pasti mikirnya cuan terus, nggak mikirin makna. Apalagi kamu bukan dari keluarga orang kaya, kecuali kamu dari keluarga konglomerat. Mikirnya udah makna itu biasanya orang tuanya udah ngajarin anaknya. Hidup itu bukan tentang uang. Dari bayi udah dikasih tahu. Anak saya udah saya kasih tahu. Kamu nggak perlu cari uang loh nanti ke depan. Saya udah bilang gitu, jangan sampai kamu cari uang terus kamu susah. Kamu boleh melakukan semua yang kamu suka asal tidak melanggar prinsip kehidupan. Karena orang tuanya kaya. Nah kalau orang tuanya nggak kaya, itu kamu nggak dapet itu loh. Akhirnya kamu cari cuan segala cara tanpa makna itu. Jadi kamu lewatin survival mode kamu dulu 500 juta tahun. Tapi karena kamu beli buku ini, kamu akan tahu jangan sampai melanggar nilai-nilai orang lain pada saat kamu mencari uang itu. Jangan sampai merugikan orang lain. Pikirin pada saat kamu cari uang ini, kamu merugikan orang nggak? Karena itu track record kehidupan kamu. Kalau itu merugikan orang, jangan diambil jasa itu. Jangan sampai kamu mengorbankan kebebasan kamu nanti cuma demi cari uang. Hari ini seru banget kita bisa ketemu langsung bersama dengan pembaca game plan. Tapi mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kok. Kenapa judulnya game plan? Ini kan berarti kalau di bahasa Indonesia rencana permainan. Why? Ko Andrew? Iya, jadi banyak ya sebelum game plan itu banyak tadinya mau yang berhubungan dengan emas karena lagi kerja emas gitu. Cuman akhirnya dipilih game plan karena mungkin supaya orang-orang yang bekerja itu gak terlalu serius lah ya. Seperti main game aja gitu. Tapi dengan planning gitu. Jangan main game terus gak ada plannya. Jadi kerja itu jangan dianggap terlalu serius. Nanti hasilnya kecewa kamu. Seperti bermain-main, seperti game tapi well planned. Direncanakan dengan matang sehingga game kamu seru nanti. Dan akan terus mau main game terus sampai bosen tetap main gitu. Yes. Karena terbukti ya kok dari 18 tahun menjalani bisnis dari PGI, Pusat Emas, bahkan juga invest di Holy Wings gitu ya. Ini kan menjadi game yang rasanya macam-macam gitu ya teman-teman ya. Tapi apa sih yang sebenarnya melandasi Ko Andrew benar-benar bisa konsisten dalam setiap game dan mungkin juga bisa istilahnya menamatkan ya sampai akhirnya juga mencoba game yang lain Ko Andrew? Seperti yang saya sering ungkapkan, saya itu selalu suka progres. Jadi saya takut kalau kehidupan saya itu tidak berprogres. Bahkan dalam satu hari atau satu bulan kalau sama dengan kemarin atau sama dengan bulan lalu tanpa progres, itu yang saya takutkan. Apalagi terutama lah ya, terutama misalnya dalam bisnis gitu misalnya. Yang saya takutkan itu adalah bisnis tahun ini itu sama atau kalah dibanding dengan tahun lalu. Itu yang saya takutkan. Sehingga saya akhirnya bisa konsisten, bisa disiplin walaupun itu membosankan. Demi untuk mendapatkan progres tadi yang berkembang itu. Jadi saya akan mati-matian mengerjakan sesuatu, saya akan mati-matian menahan kebosanan konsistensi itu hanya untuk progres. Tahun ini lebih bagus dari tahun lalu. Bisa juga dikaitkan misalnya saya nge-gym aja deh misalnya, membangun otot. Kalau orang nge-gym terus tuh, ototnya itu masa ototnya naik terus. Di saat dia berhenti nge-gym, masa ototnya berkurang. Jadi suka gak nge-gym? Mana ada orang suka ngangkat beban barbel sih? Masa barbel suka mengangkat barbel itu kan dari titik A ke titik B gitu kan. Siapa yang suka? Sukanya adalah progresnya itu loh. Takut kalau saya gak ngangkat lagi ini, nanti masa ototnya berkurang. Akhirnya kesehatannya berkurang gitu. Jadi ya udah bosen gak bosen, seneng gak seneng, angkat aja. Yang penting supaya dapat progres. Setidaknya tidak turun kalaupun tetap gitu. Oke, mencintai progres ya itu salah satu. Mencintai progres ya.
salah satu hal yang bisa Mencintai membuat progres dan ada paranoia terhadap tidak ada progres. wow, ada paranoia terhadap tidak ada progres. Wah, itu seru banget sih. Tapi kita balik ke awal kok. Karena di buku ini di awal Ko Andrew bercerita gitu ya, bagaimana akhirnya masuk ke industri bisnis, Pusat Gadai Indonesia, minjem dulu ya Ko. Dan latar belakang yang unik adalah hukum. Dengan aturan-aturan yang mungkin belum saklek di masa itu, kenapa Ko Andrew bisa berani gitu untuk masuk ke industri gadai ya? Dengan latar belakang hukum, Ko Andrew. Oke, jadi saya kan kuliah jurusan hukum. Karena dulu sering lihat film persidangan itu seru gitu, berdebat, suka berdebat lah. Saya tidak suka setuju dengan orang lah. Sama kayak netizen-netizen di medsos itu kan selalu mencari kesalahan gitu kan. Sesuatu yang viral itu kan netizen itu selalu iseng kan. Nyari kesalahan konten ini apa, terus dia akan komen sesuatu yang berbeda gitu kan. Supaya di notice gitu, pokoknya apa yang saya gak setuju gitu. Jadi berdebat lah itu. Saya suka dengan perdebatan itu, makanya saya masuk hukum. Terus secara gak sengaja karena masuk hukum jadi tahu hukum gadai itu apa. Kenapa nggak boleh swasta? Dulu itu swasta nggak boleh pegadaian itu. Nggak boleh buka, dulu itu dimonopoli oleh pemerintah. Sampai ada undang-undang anti monopoli, belum ada tapi yang mengesahkan caranya buka gadai gimana. Tapi undang-undang anti monopolinya udah ada gitu. Jadi karena saya tahu itu, saya berani buka pakai dasar hukum, badan hukum lain, bukan pakai PT, dulu pakai koperasi gitu. Jadi karena tahu itu. Terus kalau minjem ya karena gak punya duit aja ya. Terus dulu kebetulan gak mulai dari kerja jadi karyawan. Tapi pengen banget sih dulu. Saya ingat dulu itu umur 19 ya berarti ya. Salah, 19 ya kalau lulus. 21 mungkin. 21 ya? Yes. 21 itu lihat teman-teman saya itu kan masuk di law firm terkenal gitu ya. Itu terus saya kan langsung kerja buka gadai itu kan. Ada perasaan iri sih terhadap teman. Irinya itu pada saat saya buka gadai awal itu kan karyawannya satu. Saya bosnya terus karyawan satu gitu, berdua kan. Sementara saya setiap hari kayak gitu, sementara teman-teman kuliah saya itu dia waktu di tempat kerja itu masih ketemu dengan orang seumuran dia gitu loh. Kalau kerja umur 21 itu kan. Nah sama-sama terus dia masih bisa nongkrong bareng siang membahas tentang hukum itu. Sorenya malamnya dia nongkrongnya itu rame gitu loh. Jadi dia itu masih menikmati masa mudanya dengan benar gitu kan. Saya ini kan kurang benar kayaknya. Jadi kan benernya kan sebenarnya habis kuliah itu kan kerja ikut orang dulu. Jadi dia masih menikmati masa-masa itu belajar dari orang yang udah lebih pengalaman. Jadi saya ada rasa iri sih waktu itu beberapa tahun gitu. Cukup lama sih ya. Mungkin 5 tahunan itu saya lihatin mereka iri gitu. Kok fasenya saya itu kok nggak pas gitu. Saya merasa harusnya kan kerja ikut orang dulu. Setelah 5 tahun baru mulai bisnis sendiri. Gitu orang-orang itu. Jadi adalah perasaan iri itu. Tapi ya karena udah terlanjur gitu ya udahlah saya jalanin terus. Dan karena nggak mulai dari kerja tadi. Ya gak punya duit, buat mulai dari mana duitnya gitu kan. Nah ada temennya papa yang mau minjemin uang kalau ada jaminan tapi. Jaminannya apa? Ya itu jaminan orang-orang yang gadai itu. Saya kan terlihat tuh ini loh, kalau saya gak bisa bayar kamu, ya udah barang-barang gadai ini nanti nebus uangnya buat kamu aja. Dia lihat ke gudang gadai setiap hari dilihat. Mari lah ya, setiap berapa lama sekali dilihat kira-kira, lihat kan pakai komputer 100 juta misalnya total handphonenya. Dilihat, oke berarti ini handphonenya 100 juta, dia lihat di gudangnya ada 100 juta, oke kamu saya pinjemin 150 juta berarti ya. 50 jutanya buat pinjemin orang lagi. Terus 50 juta habis saya bilang pinjam lagi 50 juta lagi atau 100 juta lagi. Dia datang lagi ke kantor lihat, oh iya handphonenya bener nih ada 200 juta, oke tambahin lagi. Jadi ya itu jaminannya ya barang-barang yang di dalam gudang itu dianggap sama dia sebagai kalau ada apa-apa dia aman kan. Jadi dia 200 juta, handphonenya di sana juga 200 juta, dia lihat juga semua aman. Jadi mulai dari minjem ya terukur, nggak sembarangan.
Semua itu udah dihitung gitu. Yes, asas dasar trust juga sebenarnya berarti ya kok, dan kedekatan yang memang karena udah kenal dan melihat bisnisnya juga works. Iya. Seperti itu. Yang paling penting trust tadi itu ya. Dari kata-kata trust itu yang paling penting itu adalah komunikasi sih. Kamu bisa dipercaya, kamu nggak niat ngemplang itu nggak niat apa ya, nggak niat makan uang orang. Memang nggak ada niat nih. Kalau ada niat udah pasti kamu nggak dipinjemin gitu loh. Kelihatan. Orang kalau ada niat makan uang orang itu kelihatan, gelagatnya kelihatan. Karena orang yang mau minjemin kamu uang itu nggak pertama kali minjemin uang orang gitu loh. Dia udah sering dimakan, jadi dia akan paham orang yang niat makan uang orang itu. Nah sekarang pertanyaannya kalau orang yang nggak ada niat makan uang, tapi komunikasinya jelek, itu juga nggak bisa loh. Nggak bisa, orang yang mau minjemin ini juga nggak ngerti gitu loh. Kamu mau pakai uang itu buat apa? Gimana caranya kamu bisa punya uang itu, terus kamu bisa balikin aku? Terus bunga. Kamu sini bingung juga karena komunikasimu jelek kan? Terus gimana? Orang yang nggak dapat pinjaman, jadi trust itu didapat dari niat baik dan komunikasi yang baik. Gitu. Oke, komunikasi dan trust ya. Ini kayaknya dalam proses bisnis ini jadi landasan utama juga ya. Ya. Sampai akhirnya Koendro juga melakukan leverage bisnis yang cukup luas gitu ya di berbagai bidang. Nah kita cerita juga terkait dengan leverage bisnis. Tadi aku sempat singgung ya. Karena kalau aku membaca buku game plan yang menarik adalah keberanian Koendro ketika berani men-challenge diri untuk membuka cabang di momen pandemi. Yang dimana orang-orang ngerem semua ya kok di masa itu, di masa krisis. Tapi Koendro berani bertaruh untuk membuka cabang-cabang di mana di situ banyak diskon. Kalau di bukunya dikatakan seperti itu. Apa yang Koendro pikirkan saat momen itu kok? Waktu COVID tahun 2020, semua orang bilang, wah Andrew enak nih, banyak orang susah. Jadi kamu kaya dong Andrew ini, banyak orang gadai gitu kan. Itu pada saat COVID itu revenue-nya Gade itu turun 45%. Kenapa kok turun? Orang udah gak punya barang lagi semen karena susahnya. Dan orang kalau memang niat mau gadai itu artinya dia sudah tahu kalau dia bisa tebus. Kalau dia tahu dia udah gak punya penghasilan pada saat COVID. Dia tahu dia gak bisa tebus, dia gak gadai. Dia jual. Jadi revenue-nya turun 45% waktu itu. Sakit juga. Tapi kalau kerja di bidang finance ini, kalau revenue-nya turun artinya kita punya cash banyak. Karena banyak orang nebus gak ada yang minjem kan. Nah cash banyak itulah yang jadi kesempatan saya untuk berani memakai cash ini gitu. Salah satunya ekspansi. Karena dulu saya misalnya suka di mana ya jalan-jalan yang rame lah, misalnya tempat gitu ya, Saharjo gitu. Itu kan kamu punya uang aja belum tentu bisa dapat tempat. Karena penuh di mana-mana gitu. Ya bisa dapat tempat tapi harganya ngawur banget deh pokoknya. Nah di saat COVID itu banyak banget orang yang oper kontrak tutup semua kan. Semua tutup tuh. F&B tutup, semua tutup. Dia oper kontrak misalnya dia sewa 3 tahun. Dia baru jalan 1,5 tahun. 1,5 tahunnya ditutup kan mendingan oper kontrak. Oper kontrak siapa yang mau? Orang semua pada tutup. Jadi kalau saya tawar murah, mau gak dia? Yes, yang penting jadi duit udah bagus ada yang mau masuk gitu kan. Jadi saya pertama udah dapat murah, dapat tempatnya yang strategis lagi. Saya bisa milih, bisa nawar sesuka saya lagi. Jahat gak nawar sesuka saya? Lebih jahat lagi kalau gak ada yang nawar. Gak dapet duit ya. Jadi itulah landasannya dulu waktu apa berani ya, beraninya terukur lah. Udah dapat murah, lokasi bagus, terus duit cashnya ada saya gak minjem kan dan. Jadi itu semua terukur, terlihat aja berani. Padahal semua diukur. Ya, nah ini yang menjadi masalah mungkin ya banyak pebisnis yang akhirnya oke berani all out di depan gitu ya. Karena ada peluang misalnya, tapi tidak melihat resiko panjangnya nih kok. Sepertinya kalau aku bisa rangkumkan dari game plan ini, Koendro tuh bisa menakar tingkat resiko ke depan seperti apa. Apa tips and triknya kok untuk teman-teman yang mungkin juga sedang menjalankan proses bisnis seperti itu? Selalu pikirin worst skenario-nya.
kemungkinan terburuk yang akan terjadi kalau kamu mengambil keputusan. Itu yang biasanya orang takut untuk membayangkan. Jadi biasakan untuk memberanikan diri untuk membayangkan kemungkinan terburuknya, seburuk apapun itu dibayangkan di otak 2 kali. Sehingga kamu akan lebih berhati-hati untuk mengambil keputusan itu. Semakin kamu sering mikirin kemungkinan buruk, semakin skill manajemen resiko kamu itu terasah. Jadi dulu sampai sekarang dulu itu teman saya itu selalu bilang saya itu manajemen risikonya paling tinggi lah. Parno lah kalau zaman orang kamu itu parnoan gitu loh. Saya terlalu perhitungan. Jadi umur 20-an itu semua teman saya itu bilang Andrew itu terlalu perhitungan. Semuanya dihitung. Sekarang teman-teman saya bilangnya beda teman saya. Tahu gitu saya dulu kayak kamu katanya. Banyak teman saya yang umur 20-an gak ngitung akhirnya rugi pinjem bank, gak bisa bayar bank, disita karena gak ngitung. Ngitungnya sebentar doang gitu loh. Tahu gitu saya kayak kamu. Gak apa-apa saya dikatain di early, saya semuanya dihitung. Oke, wow. Coba boleh tepuk tangan dulu teman-teman. Ini masih setengah pembahasan ya. Karena betul bahwa buku ini menceritakan proses yang cukup panjang, 18 tahun. Mungkin kalau dirangkumkan kita hanya melihat sedikit. Tapi kan jatuh bangunnya Ko Andrew yang merasakan. Challenge terbesar dalam proses bisnis yang Ko Andrew jalani itu ada di mana Ko? Dan mungkin boleh dibagikan supaya jadi semangat juga untuk teman-teman yang hadir di siang hari ini. Challenge-nya dalam bisnis ya. Challenge-nya setiap 5 tahun mungkin berbeda-beda ya. Yang jelas 5 tahun pertama challenge terbesarnya pebisnis itu pasti SDM. Mendapatkan SDM yang bagus. Mendapatkan SDM yang cocok dengan kita. Itu lama dan susah. Jadi kalau kamu mau susah aja itu lama. Apalagi kalau kamu gak mau susah. Tidak akan pernah ketemu karyawan yang bagus itu. Jadi nyari SDM yang bagus yang cocok sama kamu itu dimulai dari kapan? Dari sekarang. Berani hire secepat mungkin, sebanyak mungkin. Berani mecat sebanyak mungkin juga kalau yang gak cocok. Kalau kamu gak berani mecat orang, ya kamu nambah karyawan baru lagi kan. Karena kan ini semua kan budgeting ya. Budgetnya kalau udah gak cukup berarti kan kamu akan hire 1 orang lagi dong. Rugi dong perusahaannya. Caranya hire 1 orang lagi lebih bagus gimana? Ya kan? Pecat yang jelek. Tapi kalau saya pecat yang jelek, dia jujur Dia gak nyolong Dia ya walaupun bodoh tapi ya setidaknya bisa lah jalanin gini Daripada saya cantik ngajarin lagi. Belum tentu pinter, belum tentu jujur gitu kan. Makanya gak maju-maju. Karena kamu gak mau melakukan sesuatu yang susah itu. Kamu mau melakukan sesuatu yang susah aja lama loh. Nah itu yang paling besarnya lah. Untuk awal itu adalah SDM. Jadi kalau buat teman-teman di sini yang masih challenge-nya di SDM, hadapin. Jangan gak dihadapin, hadapin itu. Cari terus orang menurut saya belum tentu bagus menurut kamu. Bagus kamu belum tentu bagus menurut saya. Karena itu kan selera. Selera business owner kan. Saya mau karyawan itu yang seperti A ini loh. Jadi kita itu punya selera tapi kita males nyarinya. Itu yang kesalahannya gitu sih. Ya. Oke, boleh tepuk tangan teman-teman semua. Sebelum saya silakan, tanya ke teman-teman di sini ya. Ada 2 hal yang penting di buku ini sih. Oke. Yang pertama, kerja itu bukan cuma untuk mencari uang. Saya baru sadar itu. Tapi sebenarnya orang kerja itu apa sih yang dicari? Kebebasan. Dia itu bukan cuma untuk mencari kebebasan finansial doang. Kalau kamu kerja tujuannya cuma cari uang doang. Terus kamu dapat uang, kamu dapat kebebasan finansial doang. Tapi kamu gak ngerti cara pakainya, buat apa kamu kerja keras setiap hari itu? Di sini saya tulis semuanya.
Yang namanya kebebasan itu kebebasan ngapain aja kamu bebas gitu. Jangan sampai gara-gara kamu cari uang terus, kamu nggak dapetin kebebasan lainnya. Mendingan kamu biasa-biasa aja tapi kamu bebas. Bebas itu kayak gimana sih? Misalnya bebas secara mental ya saya gampang. Saya itu adalah, apa ya dibilang, saya itu personal branding saya itu apa adanya. Seperti yang di buku ini. Saya ngomong apa adanya. Nggak peduli saya kamu suka saya atau nggak suka saya. Saya nggak peduli omongan orang. Bebas oleh saya. Tapi banyak orang yang nggak bisa kebebasannya itu dia mikirin, aduh kalau saya gini nanti orang mikirnya apa ya? Kalau saya gini orang mikirnya apa ya? Saya nggak peduli. Saya bilang, misalnya saya bilang, ilmu itu harus gratis, ingat gak? Tapi kok jualan buku? Ada loh yang bilang, kok jualan buku kok sekarang? Katanya ilmu harus gratis. Bodoh amat kamu ngomong gitu nggak apa-apa saya. Nggak penting buat saya gitu loh. Tapi ada orang yang mikir nggak bisa bebas kayak gitu loh. Saya udah jelasin sampai berbusa juga percuma. Saya cuma dapat 10% dari buku ini, 10% semua saya sumbangkan ke komunitas BBKA. Saya nggak dapat 1 rupiah pun. Tapi kan saya ngomong gitu nggak perlu saya ulang 1000 kali kan sampai orang gitu. Biarin aja orang lain ngomong apa gitu loh. Ya itu salah satu menjadi kebebasan. Jadi jangan sampai kamu kerja terus kamu lupa bahwa kamu itu sebenarnya di dunia itu mencari kebebasan. Kebebasan waktu, kebebasan kamu milih kamu kapan bisa mau pergi kemana, dengan siapa. Anytime kamu mau pergi bisa gitu. Misalnya kamu kerja ikut bosmu tapi kamu gak punya kebebasan. Mau kebebasan menyampaikan pendapat aja gak berani kamu. Takut ini takut itu, lingkungannya gak nyaman gitu loh. Yang dicari itu kebebasan bukan cuma uang gitu. Yang kedua, ini yang banyak di-quote sama orang yang baca. Bisnismu belum bagus kalau belum ada yang niru. Kalau cuma satu yang niru kamu udah koar-koar, malu-maluin. Yang niru bisnis saya berapa? Kamu tahu sendiri teman saya aja niru kan? Banyak banget yang niru saya bisnisnya. Gak apa-apa kok. Loh, memang tujuannya saya koar-koar di medsos itu tujuannya supaya orang-orang niru saya, supaya mereka kaya. Makan aja uang saya gak apa-apa. Kalau udah ada yang niru berarti orang itu nganggep kamu bener gitu loh. Jadi jangan bingung kalau wah ini ditiru kok, saya gugat kok. Sampai pengadilan niru-niru enak aja kok dia saya gini dia niru. Aduh kamu itu jangan-jangan yang niru bukan niru kamu lagi. Jadi itu ya bisnismu belum benar kalau belum ada yang niru. Semakin banyak yang niru berarti kamu sudah di jalan yang benar. Karena kamu mulai duluan nanti orang yang niru itu cuma bisa di belakangmu terus. Kamu akan terus berkembang tenang aja. Dan kalau ada yang niru kamu akan terus terbakar terus semangatmu. Untuk terus mengembangkan. Kamu gak mau stay. Karena kamu malu takut yang niru nanti nyalip kamu kan. Jadi kamu akan terus bekerja terus. Jangan sampai lah yang niru nanti ngelewatin aku. Terus kamu secara gak sadar kamu naik terus bisnisnya karena takut yang niru ini dikejar. Setelah 5 tahun, 10 tahun kamu gak sadar. Ternyata kamu sudah sebesar itu. Itu ada 2 hal yang penting di buku ini. Yes, kebebasan dan masalah tiru-meniru. Boleh tepuk tangan teman-teman semua. Dan sepertinya kita langsung saja ya untuk membuka sesi sharing. Karena memang ini book tour, jadi kita juga pengen dengar bagaimana impression ataupun juga pertanyaan teman-teman seputar dengan game plan karya terbaru dari Ko Andrew. Boleh teman-teman yang ingin bertanya? Oke. Silakan kenalkan nanti namanya yang Mas. tanya kita foto bareng buku ya. Oh, ada book tangan. signing juga loh, Iya. spesial. Silakan kenalkan namanya Mas. Halo, perkenalkan Pak Andrew, saya Saidan Ali, saya 23 tahun, semangat Pak dari Bandung hari ini berangkat. PP Pak untuk datang ke sini. Thank you. Oh, wow, luar biasa. Ya, saya udah baca Pak buku ini, unik sekali, cuman butuh waktu 1 hari gitu ya. Nah, cuman ada 2 pertanyaan Pak yang memang sekarang berulang gitu ya di otak saya. Saya udah baca buku ini 3 kali Pak malah. Nah pertama gitu ya, saya suka Pak untuk prinsip yang dimana Bapak Andrew ini tampilkan di sana alon-alon asal kelakon gitu kan. Yang penting stabil, kualitas itu terjaga. Jangan maksa buat expand gitu ya, tergesa lalu nanti ya hancur gitu ya Pak ya. Nah itu udah dilakukan dari secara konsisten ya Pak ya, dari 2006 PGITA. Mau 2 dekade ya Pak ya. Nah realitasnya di tahun ini Pak atau mungkin di zaman sekarang gitu ya, saya sebagai Gen Z juga
bagaimana cara framework ini bisa tetap diaplikasikan dengan adanya tsunami informasi Pak gitu ya, yang banyak percepatan. Digitalisasi ini sangat mengerikan Pak, inovasi bisa per bulan bahkan per minggu gitu ya. Nah bagaimana stabilitas ini santai gitu ya, tetap terjaga jangan tergesa-gesa tapi tanpa tertinggal dengan adanya digitalisasi ini Pak gitu ya, terdisrupsi. Kedua terkait SDM Pak, ini udah dijelaskan di buku ini, cuman ada satu Pak, dari sekian banyak bisnis yang Pak Andrew jalankan gitu ya, apakah ada Pak bisnis, sebentar, Pak Andrew melibatkan keluarga atau saudara Pak dalam bisnis itu gitu ya, karena ini cukup sering terjadi di bisnis-bisnis yang lain. Jika iya, bagaimana Pak strategi untuk menegakkan kedisiplinan biar tidak merasa nggak enak gitu ya, atau misalkan hubungan sosialnya di luar pekerjaan menjadi tidak baik. Itu aja sih Pak, terima kasih. Makasih. Sebelumnya saya tanya dulu. Kamu kan baca buku sehari selesai itu. Berarti kamu kayaknya udah ekspertis pembaca buku ya? Suka baca buku. Nah suka baca buku ya? Baca buku, betul. Saya ini kan pertama nih nulis buku ini. Nulis buku ini saya 8 bulan, lama loh. 8 bulan saya nulis ini. Serap sehari betul. Iya, bayangin saya 8 bulan mengorbankan waktu, salah, coret, saya marah-marah lagi nulisnya waktu itu. Kalau orang Gramedia, ngapur kamu tuh, wah, marah-marah sampai, wah 8 bulan lah. Saya demi ini terbit gitu kan. Soalnya kan urut gitu loh dari awal sampai akhir. Kalau podcast kan orang dapat potongan-potongan ntar tujuannya itu saya. 8 aja 1 hari gitu doang, 8 bulan saya. Jadi, apa bedanya buku ini dengan buku lainnya? Terus ratingnya 0 sampai 10 berapa? Sebelum kamu jawab saya kasih tahu ya. Saya tanya teman saya, dia bilang, ini bukumu ini basic banget ini. Ini buku untuk pemula, dia bilang gitu. Jadi gak apa-apa, saya kepingin tahu aja, jujur aja. Saya kepingin tahu, apa bedanya buku ini sama buku-buku yang lainnya kamu baca itu, apa sih yang bedanya? Ya, saya suka buku ini karena yang awalnya game plan, lalu di belakang ini pasti kan orang-orang ngiranya yang belum baca mungkin ya. Ini ngelihatnya di bisnis Pak gitu ya, atau di profit cuan. Tapi ketika dibaca, di sana saya lihat ada reminder untuk pendewasaan, kebijaksanaan gitu ya Pak ya. Yang dimana di buku ini ceritakan bahwa Ko Andrew menahan untuk mempercepat bisnis, untuk spend time dengan keluarga. Nah itu sangat tersentuh, juga ada banyak ya di part-part yang ketika di puncak kejayaan itu kan banyak sekali ya Pak ya, dan itu menjadi insightful. Jadi nggak cuma bisnis dan profit gitu ya yang saya terapkan di sini, tapi kayak reminder untuk menjadi lebih bijaksana sih Pak gitu. Itu yang saya suka. Saya tadi sempat dengar Pak, Bapak nanya yang public speaking di sini ada gak Pak? Itu ada sebenarnya Pak. Istimewa. Saya tahu itu di halaman 127 gitu kan ya. Nah itu yang disampaikan bahwa dari level, nggak harus level jago, tapi dari level biasa dari level tidak biasa menjadi biasa aja itu sudah cukup toh gitu kan ya. Nah betul. Ya untuk ya buku ini 9/10 Pak satunya. Kenapa 9/10? Karena satunya lagi saya nunggu game plan yang kedua. Kamu merekomendasikan ke temen gak? Bahkan ke owner Pak, saya kerja di sektor IT. Oh iya. Saya kerja di sektor IT tapi masih menempuh pendidikan gitu, dan aku kasih ini ke owner gitu. Merekomendasikan. Jadi buku ini itu ya, owner bisnis itu takut memberikan buku ini ke karyawannya. Takut karyawannya nanti keluar buka bisnis. Padahal nggak ada. Ini buku ini wisdom ini ya kan. Ini buku tentang wisdom sih kebanyakan. Tentang cara saya melihat hidup ini itu bagaimana bahwa jadi karyawan tuh nggak ada salahnya loh. Asalkan kamu itu bener gitu. Asalkan kamu itu happy gitu. Kalau kamu nggak happy itu baru salah kan. Ya di mana itu dibahas semua loh. Justru buku ini karyawan-karyawan harus beli kasih ke bosnya. Bener ya gitu ya Pak? Oke, nanti kita foto bareng, saya tanda tangan. Saya jawab dulu yang pertama. Saya lupa. Alon-alon asal Oh, kelakon alon-alon. di tengah disrupsi informasi. Iya. Silakan. Jadi gini, alon-alon asal kelakon itu terbit karena pada saat saya kerja itu peluangnya masih banyak, tapi saya lebih aware terhadap skill saya. Ya itu yang tujuannya saya ngomong. Jadi nggak ada hubungannya dengan informasi yang masuk. Waktu dulu ya saya 20 tahun lalu kerja itu, informasinya nggak secepat sekarang. Kalau kamu sekarang setiap detik bisa dapat informasi. Dulu itu saya gak ada handphone.
Cara tahu harga pasaran handphone gimana? Coba saya tanya. Ada yang tahu nggak? Saya masih Jadi main 2 bulan layang, lalu. layang Pak. Koran. Jadi dulu koran, bayar koran berwarna itu ada tulisannya itu Nokia 8250. Baru 5.500.000, bekas 4.250.000. Padahal dia nggak jualan loh, dia cuma ngasih tahu gitu loh, ini bekasnya berapa. Bener atau enggak? Belum tentu. Jadi kalau bekasnya 4.250.000, kamu minjeminnya 3,5 juta, itu informasi dari situ. Kalau enggak kamu nanya siapa? Nggak tahu loh. Bahkan harga baru 5.500.000-nya itu nggak ada. Cari di mana? Kamu harus datang ke Roxy, pura-pura nanya harganya berapa, terus gak tahu kapan harganya turun gitu. Informasi dulu selambat itu sih memang. Cuma alon-alon asal kelakon di sini yang saya tulis itu adalah banyak orang yang kepingin cepat maju, cepat menyelesaikan goalnya, tapi tanpa disadari dia skillnya seberapa. Jadi santai aja kamu itu, kembangkan skillmu dulu, mendingan skillmu nanti kegedean, baru kamu lari gak apa-apa. Daripada kamu lari dulu tanpa diimbangin dengan skill kamu. Skill apa sih kok? Jawab nomor 2 misalnya tadi, SDM ya? Iya, family. Hah? Family? Iya, tadi berkaitan dengan keluarga ya. Iya. Oh Dengan iya, keluarga. jawab nomor 2 tadi, SDM apakah keluarga masuk? Tadi saya bilang, skill yang tadi nomor 1 saya bilang itu imbang gak? Boleh nggak nerima karyawannya dari keluarga sendiri? Itu kan? Karena kalau sukses kan keluarga semua udahlah ikut ini aja lah gitu kan. Cari kerja susah, masukin aja ke ini saudara itu yang jago itu loh. Udah masukin aja kerja, masa nggak diterima kan? Itu kan yang terjadi di sini gitu kan. Boleh nggak? Boleh kalau leadershipnya kuat dulu. Tadi saya bilang skillnya, leadershipnya kuat sampai saudara yang masuk itu dia gak berani memposisikan diri sebagai saudara. Itu karena apa? Karena leadershipnya sangat kuat dia. Tapi kalau leadershipnya dia gak kuat, bisa diinjek tuh sama saudaranya. Aku gak mungkin dipecat, aku saudaranya. Kalau saya pukul rata, mau saudara mau apa, bodo amat. Gajimu segini, berarti kamu posisikan dirimu seperti di bidang usaha yang sama sejenis dengan posisi itu. Kalau dia bisa, kamu nggak bisa, ya kamu belajar sampai jadi dia dong. Waduh, kalau gaji berapa? 50 juta itu ngomonginnya berarti sama manajer bank loh. Kalau saya tanya manajer bank semuanya ngerti, kamu nggak ngerti, kamu udah tahu dong 3 bulan lagi kamu di mana gitu. Belajar sampai sama atau ya kamu ngelamar di bank itu. Leadershipnya kalau kuat nggak apa-apa masuk. Nah itu lagi, kalau leadershipnya belum kuat, ya jangan diterima. Daripada kamu nanti perusahaanmu yang jadi korban gitu loh. Jangan egois, cuma gara-gara kamu keren bisa nerima karyawan saudaramu, kamu bisa gaji dia, kamu bisa nolong dia. Begitu kamu nolong saudaramu itu, apa yang terjadi? Egomu dikasih makan. Egomu dikasih makan. Wah orang ini the savior. Keren, sukses, bisa nolong orang. Yang jadi korban siapa? Perusahaan. Yang enak siapa? Bosnya yang nerima ini loh keren dia. Jadi demi dia merasa keren, ngasih makan egonya, dia melakukan itu. Siapa yang salah? Gitu loh, ya jelas kan mengorbankan perusahaannya demi kepentingan ownernya gitu. Saya kasih tahu, bantu itu kepentingan kamu, bukan karena kamu bantu, kamu itu pengen terlihat keren, bukan duitmu banyak, kamu itu pengen terlihat keren. Kalau kamu kepingin bantu, pakai uang pribadi, pakai uang perusahaan dan gajimu itu kamu kasih ke saudaramu yang tidak berskill itu. Kalau berskill beda dong, nggak usah ngomong saudara dong. Kalau berskill kita yang nyamperin saudara kita, kamu bantuin aku dong, kamu daripada bantuin orang lain. Udah kamu gaji berapa sih, tak lebihin deh, yang penting kamu ngapain kamu di tempat lain gitu. Kita yang minta tolong gitu loh. Kalau dia yang minta tolong, kamu nolongin atau sedang ngasih makan egomu gitu. Oke? Terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih Mas. Jauh-jauh dari Bandung datang ke cewek. Wah, semangat banget semuanya. Aku boleh ke sisi kiri dulu ya. Boleh perkenalkan namanya Mas? Silakan. Apa yang dilakukan oleh tim Ko Andrew yang di Outlet yang 2 orang, 3 orang. Karena setiap pagi saya lewat itu, saya lihat kok setiap pagi itu pasti briefing. Nah itu apa sih yang di briefingin kok? Terus apa sih nilai-nilai yang tetap ditanamkan terus? Karena kok
di toko, di outlet ini kayak gitu. Di outlet yang Meruya ya saya sering lewat. Terus nanti di outlet yang lain di jam segituan saya kadang lihat kok briefing juga, kok ini beberapa outlet tetap solid gitu. Itu kok yang mau saya tanyakan dan mungkin apa yang harus saya lakukan untuk tim saya atau karyawan saya ini kan masih 10 orang untuk bisa berkembang lagi gitu. Terima kasih kok. Oke, Terima kasih Mas makasih. Irfan. Kamu sudah baca buku? Sudah baru sekali kok. Oh, baru. Baru sekali mau melabas Kurang Mas 6 kali Bandung lagi. ya. Berarti. Kamu baca buku lainnya nggak selain itu? Iya, karena semenjak saya ikut BBKA dari yang pertama Ko Andrew yang di webinar itu, jadi kayak kepaksa, oh ya harus baca buku. Dan bener kata Ko Andrew ya, ini saya baru baca buku 1 kali, itu yang nyangkut baru sedikit. Yang mengganggu otak saya itu. Mungkin kebantu karena saya sebelumnya pernah sering nonton podcastnya Ko Andrew ketika di jalan ya, pakai headset dua-duanya gitu. Itu nyangkut gitu. Oke, jadi nggak bisa saya tanyain deh bukunya 1-10, kamu bacanya cuma itu doang? Mungkin mau ngasih ini sedikit ya kok dari buku ini. Jadi ketika saya baca buku itu semakin teringat ya. Karena saya pernah dengar podcastnya terus baca buku ini. Jadi makin dalam ilmunya kok. Kayak harus fokus dan konsisten. Itu yang saya praktekin ketika saya bisnis dulu. Waktu itu kan backgroundnya arsitek. Jadi saya masih pegang project. Nah ketika Ko Andrew harus ngomong, harus fokus. Akhirnya itu saya tinggalin dan saya fokus di bisnis. Ya alhamdulillah kembangannya luar biasa kok. Terlebih setelah saya ikut BPKA gitu. Oke, thank you sudah baca bukunya. Bisnis apa tadi? Figura ya? Ya. Frame ya? Karyawannya 10. Pengen tahu briefingnya ngomongin apa gitu ya? Lucu juga ya? Menarik ya? Oke. Saya share nih ya. Saya share isi briefingnya perusahaan-perusahaan besar pada umumnya dulu. Rata-rata dia doa. Terus dia bahas hari ini mau ngapain aja. Kemarin ada kesalahan apa, tadi kesalahan apa, nanti mau apa gitu kan. Tapi saya mau kasih tips untuk pebisnis nih. Langsung aja nih praktek. Kamu punya karyawan 10. Loh, kamu umur berapa? Oh udah umur 30. Kelihatannya masih kecil ya. Nah, pain point-nya sekarang ini, perusahaan kamu itu yang masalah berulang terus dan belum dipecahkan itu apa untuk sekarang misalnya? Misal ya ini bisa, penjualannya kurang. Atau misal, ini banyak sering gak masuk karena sering sakit. Atau apa? Sekarang lagi apa pain point-nya? Kurang teliti. Kurang teliti? Ya, Karyawannya kurang teliti kerjanya? Ya. Oke. Ini saya kasih tips briefing. Karena kamu ada masalah kurang teliti dan kamu udah kasih tahu terus harus teliti, salah lagi gitu kan kira-kira. Udah dibilangin suruh teliti, masih salah lagi gitu kan. Nah, briefingnya ya tentang itu aja. Semoga kita hari ini tidak ada kesalahan dalam memaking itu lagi. Semoga kita bisa saling mengingatkan supaya teliti gitu. Udah, setiap pagi ngomongin itu, setiap sore ngomongin itu. Itu masukin di briefing, ada doa, ada apa, itu masukin salah satu itu. Ada poin lagi, kedua masukin lagi. Bikin kata-kata yang pakai ChatGPT yang bagus. Sehingga dia kan afirmasi kan ke dirinya bahwa semoga saya tidak melakukan kesalahan seperti yang kemarin itu sehingga menyebabkan perusahaan saya rugi. Kalau saya teliti, saya itu ngomong semua terus briefing. Lama-lama dia pasti teliti kok. Karena dia nggak teliti karena dia meremehkan kan. Meremehkan bahwa itu gak apa-apa lah, gak teliti itu gak apa-apa lah nanti gitu loh. Dia meremehkan, tapi kalau diomong terus berulang kali, ya udah akhirnya teliti gitu. Sampai nanti udah selesai tuh, semuanya masalah ketelitian sudah selesai. Cabut aja, ganti lagi. Apa yang kurang gitu. Ini cuma ada saya doang loh. Kalau saya nulis itu jadi buku teori,
Saya nggak mau, buku ini cuma buku wisdom. Nanti saya buka kelas dulu buat buku teori. Oke, makasih. Oke, terima kasih Mas Irfan. Boleh tepuk tangan? Kita ke sini dulu, boleh? Silakan, boleh kenalkan namanya. Oke, halo Kak Andrew. Salam kenal, nama aku Elis. Aku dikenal sebagai Cici Investasi. Aku follow Koko udah lama. Nah, pertanyaan aku itu adalah, Itu dulu 0 sampai 10 dulu. Terus apakah kamu akan merekomendasikan terus bedanya buku ini dengan buku-buku orang lain apa? aku baru beli hari ini, Oh, tapi ya aku udah. suka baca. Aku Oke, bakal reviewnya nanti ke setelahnya ya? DM Koko, yes. Oke, thank you for Kayak buying. gitu. And then pertanyaan aku adalah setelah ngikutin kontennya Koko dan wisdom Koko hari ini, aku tuh notice kalau misalnya statement Koko tuh selalu counterproductive sama statement yang viral lainnya. Kayak orang tuh bilang, oh kita tuh mesti agresif, terus mesti berani ambil risiko kayak gitu kan. Dan mereka tuh berani untuk flexing tuh dengan sombong lah gitu. Sedangkan menurut aku, Koko tuh beda banget. Dan Koko tuh apa ya, bisa dibilang lebih sukses daripada mereka tuh jauh. Nah sebenarnya tuh faktor X apa sih yang ngebedain Koko sama mereka yang kasih statement itu dan mengatakan kalau statement mereka itu salah satu cara untuk sukses kayak gitu sih. Kontra dari orang lain gitu ya? Yes, gitu. Nah, terus pertanyaannya? Pertanyaannya adalah apa yang ngebedain Ko Andrew sama mereka gitu. Karena kan mereka bilang kayak oh kita tuh harus agresif banget, harus berani ambil resiko, terus harus berani tunjukin apa yang kita punya, flexing gitu kan. Nah kalau misalnya Koko kan lebih kayak lebih apa ya, yang ditunjukkan tuh lebih kayak wisdomnya, ilmu yang di-share kayak gitu kan. Terus Koko juga bilang Koko berani tapi lebih terukur, nggak seagresif itu dan apa nggak mengejar uang lah. Bahkan yang tadi Koko bilang tuh nggak apa-apa biasa aja yang penting kita punya kekuasaan. Nah kenapa kayak statement Koko yang beda banget sama orang itu bisa bikin Koko tuh malah jauh lebih sukses dibandingkan orang-orang yang bilang itu. Oke. Kebebasan, bukan kekuasaan. Salah. Iya kebebasan. Oke ya. Oke, saya coba jawab. Sebelum saya jawab, saya mau tanya ke Cici investasi. Investasi itu supaya apa sih? Untuk bebas. Untuk bebas ngelakuin apapun. Enggak, pertanyaan. Investasi itu supaya kaya atau supaya tidak miskin? Kalau misalnya tiap orang bisa beda-beda. Tapi kalau aku buat Menurut kamu kaya aja? sih. Supaya kaya? Supaya kaya. Tapi Oke. aku ngerti juga ini akan bisa di-counter dengan, oh berarti dengan kayak gitu kamu bisa cari instrumen investasi yang cepet kaya gitu. Tapi aku juga manage risk aku juga. Oke, nggak apa-apa. Ya. Nggak apa-apa. Berarti saya kan ini kan, sesuai yang kamu bilang kan, saya selalu counter dengan orang-orang yang ngajarin Investasi untuk cepet investasi kaya. Yes. untuk kaya, untuk supaya cepat kaya gitu. Iya. Untuk kaya saat ini in the long run ya tidak miskin lah. Oke, saya jawab. Ada Cici investasi di sini. Iya. Kita lihat Biar diingat siapa nih. lebih pakar investasi saya atau dia gitu kan. Pasti koin dulu lebih jago lah kok. Oke, gini. Orang-orang yang flexing terus ngajarin cepat kaya itu karena dia masih muda aja sih menurut saya. Jadi mungkin kalau saya waktu seumur dia saya juga dan saya ada kesempatan untuk menjadi influencer, saya juga akan ngomong yang sama sih. Karena belum dapat wisdom, belum ngelewatin itu gitu loh. Jadi ya akan ngomong itu gitu loh. Saya kalau ketemu orang-orang itu saya kasih tahu juga susah. Belum lewat masanya gitu loh. Misalnya nih flexing, ngomong flexing ya. Flexing beli apa ya? Beli tas Hermes gitu ya misalnya, cewek. Kamu kalau ketemu pembantu kamu, pantes gak kamu pamer? Mbak, gue baru beli Hermes 300 juta nih. Itulah kenapa saya gak flexing gitu loh. Gak pantes sudah gitu. Buat apa di flexing ke orang itu? Tanggapan saya kayak gitu loh. Udah bukan di level saya. Kalau mungkin duit saya dulu 10 miliar, saya beli mobil 5 miliar, saya flexingin gitu. Jangan sampai orang lain gak tahu nih saya punya mobil 5M nih. Gitu loh. Kalau sekarang ya udah gak lah gitu loh. Gak lah, flexing jauh lah. Buat apa gitu. Mungkin karena orang udah tahu ya, jadi gak perlu dikasih tahu gitu. Jadi kalau saya counter itu karena saya gak suka lihat orang yang misedukasi dan misleading sih. Contohnya, investasi supaya kaya. Ini misleading nih. Ini misedukasi nih.
Kalau mau kaya itu kerja. Kalau investasi itu hasilnya 5 sampai 7%. Kalau kamu bisa lebih dari 7%, itu cuma 1 tahun ini. Tarik dong 10 tahun, apakah bisa 7,5% selama 10 tahun? Bisa kok, saya tahun lalu 40%. Coba 40% terus selama 10 tahun. Oh enggak, tahun depan saya minus 30 kok. Habis itu saya plus 70 kok. Habis itu habis kok. Investasi atau judi kamu itu gitu loh. Jadi investasi itu supaya mempertahankan nilai uangmu tidak dimakan oleh inflasi gitu doang aja. Udah kamu puter-puter inflasi itu kamu muter-muter di 5-7% itulah. Kalau salah ya paling jadi plus 2 doang atau kadang minus 2 gitu. Kalau kamu sampai minusnya minus 5, minus 10, minus 20 kamu sedang bukan sedang berinvestasi. Itu menurut saya. Dan saya yakin benar ditandingin sama siapapun kalau ngomongin investasi itu. Karena orang mau investasi yang lebih dari 10%. Bahkan orang, 10% kok? Enggak kok, aku maunya 100% kok. Diajak ke Makau, ngapain di sini? Ngapain kena fee di Makau, gak kena fee kamu? Biasa terus Singapura gak kena fee. Kamu taruh 10M, baliknya 10M gak ada fee-nya. Kamu pencet-pencet terus tuh, dimakan fee-nya 0,1. Apa? Kalau kamu lagi mau gitu. Jadi itu investasi saya jawab. Saya counter produk, apa tadi? Kontra lah. Selalu kontra itu karena enggak lah, enggak selalu kontra. Kayak Theo Derek saya enggak kontra. Saya suka dia itu, saya ngomong. Kalau yang benar saya enggak kontra. Kayak Suli saya enggak kontra. Dia ngomong apa saya enggak kontra kan. Yang menurut saya enggak cocok saya kontra. Dan kalau Suli pun nanti ngomong sesuatu yang enggak cocok saya akan kontra. Karena apa? Bukan mau menjatuhkan orangnya ya. Tapi saya lebih ke orang yang denger ini, kasihan kalau nempel di otaknya. Jadi saya akan ganggu otaknya lagi untuk disinkronize, untuk dia balik normal gitu. Bahwa kamu itu gak bisa kaya cepet loh. Kamu bisa kaya cepet, miskin cepet, hati-hati kamu jangan kayak gitu loh. Itu sih. Berarti yang ngebedain Koko adalah wisdom yang Koko udah punya. Ya. Terus the best wisdom yang kita bisa dapat tuh dari mana Kok? Ulang tahun lebih banyak. Umur dong Kok. Berarti itu kayak something yang kita gak bisa kontrol sepenuhnya. Ya ketemu orang yang bijaksana lebih sering. Jangan ketemu orang yang kaya tapi gak bijaksana. Kalau bisa lebih sering ketemu orang yang bijaksana dan kaya. Kayak Koko ya Kok ya. Enggak, jadi mendingan bijaksana doang. Kalau bisa bijaksana dan kaya. Jangan sampai orang gak bijaksana. Apalagi kamu ketemu orang yang gak bijaksana dan gak kaya. Itulah yang membuat kamu nanti akan on track terus. Atau baca buku ini aja berkali-kali. Kayaknya on track deh nanti. Jualan terus. Oh. Terima kasih banyak Kok Andrew Susanto. Oke, terima kasih Cici Investasi sudah bertanya. Oke, aku boleh ke ujung dulu ya. Baik, perkenalkan sebelumnya nama saya Farhan Arazik. Saya baru menginjak usia 20 kok. Saya tadi bukunya udah saya baca lebih dari 1 kali kok. Dan podcast Koko udah saya dengar hampir semuanya mungkin ya. Dan itu setiap perjalanan saya ulang-ulang terus. Dan semakin yakin saya kalau misalkan ada yang bilang, lu mah gara-gara pengen cepet kaya gitu. Tapi gara-gara saya dengar Koko, saya makin yakin kalau misalkan saya pengen kaya tapi dari fundamentalnya dulu kok. Terima kasih kok. Oke, baik. Jadi pertanyaan saya itu adalah lebih kepada... Tunggu. Sebelum pertanyaan, kamu pembaca buku bukan? Saya membaca buku kok. Apa aja buku yang baca? Saya udah baca buku Theo Derek. Oke. Terus juga insya Allah Koko bisa nembus lah kok. Manifestasi. Jadi banyak buku yang kamu baca kan? Nah, Iya. kamu kasih tahu saya dulu rating 0 sampai 10 buku ini. Terus apa yang membedakan buku ini dengan buku lain? Terus apakah kamu akan merekomendasikan buku ini ke temenmu setelah kamu baca? Saya ingin tahu itu. Itu dulu. Oke. Perbedaan buku Koko dengan buku yang lainnya. Kalau misalkan Buku Theo Derek aja langsung. Oke, buku Theo Derek ya. Siap boleh. Kesamaannya dulu ya kok ya. Kesamaannya sama-sama kayak ngobrol sih kok. Sama-sama kayak ngedenger bagaimana Koko. Iya betul cerita gitu. Banyak kan ceritanya dari Ko Theo dan juga Ko Andrew itu sama-sama banyak cerita di sana. Tapi perbedaannya itu adalah Koko itu lebih wisdom aja di dalam halnya. Ini tanpa mengesampingkan Theo Derek ya. Karena saya juga ngefans juga sama Theo Derek. Pernah waktu itu ketemu di UI. Beliau tuh memang sudah baik gitu kok. Tapi Ko Andrew ini seperti lebih mengetahui terjalnya bisnis itu kok. Tapi kalau misalkan dari Ko Theo Derek itu sendiri lebih ke kontemporernya aja kok. Dari konten-kontennya itu tuh sesuai gitu sama yang keadaan zaman sekarang. Tapi kalau Ko Andrew tuh kayak
oh gini loh, saya dulu pas bangun pusat gadai ada maling, akhirnya saya bikin CCTV gitu. Nah, jadi kayak banyak lah terjalnya gitu di bisnisnya Ko Andrew yang dituangin di dalam buku ini, game plan. Praktisi betul kok. Oke, saya izin masuk ke pertanyaan saya kok. 0 sampai 10. Oh, 0 sampai 10. 10/10 kok. Tepuk 10/10. tangan dong teman-teman. Terus apakah akan merekomendasikan ke teman-teman kamu? Saya jujur merekomendasikan ini. Pas saya beli buku ini, Iya. itu kan di PO di awal-awal banget. Saya foto di Instagram saya kok. Ya. Dan di Instagram saya ini kalau misalkan waktu itu saya ingat Ko Theo Derek pernah bilang, kalau misalkan mau nge-reach saya ya minimal 10.000 followers lah. Saya udah 10.000 followers kok. Saya tag Koko, nggak di tag balik. Mungkin habis ini boleh di tag ya kok. Saya bilang kayak, ini buku the best banget gitu ya. Enggak tanpa ngejilat ya kok, tapi saya bilang the bestnya itu dari segi objektifnya gitu. Ini buku praktisi banget buat kamu yang baru bangun bisnis. Ko Andrew tuh kayak tahu marketnya Indonesia tuh seperti apa gitu. Dia tahu sebenarnya orang-orang Indonesia tuh nggak perlu omongan yang selangit gitu ya. Tinggal gimana caranya bisa kerja keras, itu sih yang saya ngeliat itu yang paling penting adalah kerja etiknya dari Ko Andrew sih. Konsistennya itu. Perkataan Ko Andrew yang paling saya ingat, kalau misalkan ada orang bilang konsisten tapi dia bilang, aduh saya udah nyerah besoknya. Ya konsisten itu ya bahkan sampai 2 tahun, 20 tahun dan bahkan sampai kamu mati gitu ya kok. Oke, pertanyaan saya adalah, boleh masuk kok? Jadi pertanyaan saya, saat ini juga saya sedang bangun bisnis berupa platform gitu kok. Buat pendampingan beasiswa yang terintegrasi dengan AI. Masih sangat kecil banget kok. Tapi alhamdulillah sudah 1.352 menti juga bareng aku. Yang pertanyaan aku adalah, terkadang ketika saya pribadi dalam ngebangun sebuah platform, ada yang namanya naik, terus juga surut gitu kok. Saya tuh cuma satu hal yang saya tanyakan. Ini sebenarnya yang gue lakuin udah bener belum sih? Teori-teori yang saya dapetin dari buku-buku itu udah bener belum sih? Gitu. Nah, saya pengen tanya simpelnya aja ke Koko. Untuk usia saya masih muda, umur 20. Bagaimana kami bisa melihat bahwasanya yang kami jalani ini, yang kami tekuni ini adalah jalan yang memang benar gitu. Walaupun mungkin belum terlihat hasilnya gitu kok. Terima kasih. Sorry tadi bikin platform edukasi apa? Edukasi kok. Pakai AI gitu ya? Iya, Terus tadi 1.352 apa? Menti. Menti itu apa? Menti itu pesertanya kok yang hadir. Oh gitu ya. Ya terakhir 330 yang join Zoom bareng. Oke, Oke. thank you. Terima kasih Siapa kok. namanya tadi? Farhan kok. Farhan, thank you Farhan. Farhan ya sudah membaca buku saya. Itu yang nge-tag ribuan, saya bingung repostnya. Udah gak masuk juga. Farhan. Jadi supaya tahu kamu itu sudah di jalan yang benar atau enggak itu, sebenarnya saya itu enggak ada kapasitas untuk menjawab ya. Karena dulu waktu saya pertama kali kerja, tadi saya sudah cerita, langsung masuk di bisnis gadai. Pada saat masuk di bisnis gadai itu, banyak disrupsi dari teman, dari saudara, dari keluarga yang menghina. Kerjaan gadai itu nggak baik, gitu loh. Apa yang membuat saya meneruskannya? Saya survei ke nasabahnya, ternyata 99 happy, terbantu. Dia dapat pinjaman, saya dulu ngelayanin dari pagi, saya dari sebelum jam 8 sampai jam 9 malam saya di sana. Saya lihat sendiri nasabah yang datang. Begitu dia dapat pinjaman uang, alhamdulillah katanya. Setelah alhamdulillah, tukang parkirnya dikasih 50.000 sama dia. Zaman dulu loh, 20 tahun lalu loh. Dikasih 50.000 tukang parkirnya. Katanya dapat rezeki dia bilang. Loh, kok rezeki orang kamu ngutang loh ini. Tapi dia merasa rezeki sampean. Jadi saya lihat itu. Bahwa bisnis ini itu membantu orang. Orang terbantu ini saya lihat sendiri pakai mata kepala saya sendiri. Jadi saya kesampingkan semua orang yang ngomong jelek itu. Karena saya tahu sendiri, saya survei sendiri gitu. Nah kamu bikin platform itu 1.300 orang itu terbantu nggak? Hidupnya berubah nggak dengan adanya itu? Sekarang saya sama, saya bikin konten. Saya dengar dia tadi berubah katanya hidupnya sejak lihat. Terus baca buku berubah, podcast berubah. Yang mungkin nggak diajarin oleh orang tuanya gimana cara hidup yang baik dan benar. Dia gara-gara lihat podcast, gara-gara baca buku, dia memotong dari
garis keturunannya, oke mulai sekarang saya berubah, saya nggak mau sama atas dan saya akan ngajarin ini dan saya akan ke samping saya akan ngasih yang positif gitu. Nah itu yang membuat saya terus bikin konten walaupun ya bisa dibilang nggak ada gunanya secara materi buat saya gitu. Tapi saya seneng aja melihat orang gitu. Nah itu usahamu itu kamu lihat 1.300 itu gimana orangnya. Kalau berguna, orangnya seneng, uang itu pasti datang lah gitu loh. Nggak mungkin nggak datang, orang berguna kok. Tapi kalau banyak yang nggak berguna, kamu cek. Kenapa nggak berguna? Apakah modul kamu kurang bagus atau deliverynya yang kurang bagus gitu? Nggak semata-mata langsung iya nggak berguna, pindah gitu loh. Lainnya lagi, oh iya sepi lagi pindah gitu loh. Kalau ini aja kamu nggak bisa, apalagi yang B pasti nggak bisa juga, sama aja akan muter-muter. Jadi mendingan fokusin dulu si A itu sampai kamu lebih bagus dari yang lainnya gitu lah. Market leader dulu. Ya Farhan? Makasih. Oke siap, baik. Terima kasih Ko Andrew. Makasih. Terima kasih. Ya. Terima kasih Mas Farhan. Oke, satu lagi. Halo Ko, perkenalkan nama aku Zahra. Aku salah satu karyawan di Clickbait Agency. Salah satu yang dipegang sama Ko Hendro juga. Ini aku mau nanya Ko, apa satu game changer yang dulu Ko Hendro lakukan dan Ko Hendro sadari dan sangat bersyukur hal ini dilakukan dari dulu. Dan yang kedua aku mau nanya juga Ko Hendro kan kelihatan solid banget nih di Holy Wings. Aku pengen satu tips dari Ko Hendro, gimana cara berpartner yang baik sama orang-orang di Holy Wings gitu. Oke. Thank Oke. you. Terima kasih. Aduh, karyawan sendiriannya nanya di sini ya. Ya betul. Nggak di kantor aja ya. Sebentar. Tadi yang satu apa? Yang satu Game changernya ya? betul. apa Apa yang nggak disesalin ya? Untung saya kuat nahan bosen loh. Saya nge-gym itu dari SMA atau SMP loh. Sampai sekarang tiap hari terus masih nge-gym loh. Saya nge-gym jam 6 pagi udah di tempat gym loh. Bosen gak? Bosen lah ngangkat-ngangkat gak bosen gimana. Ya udah terusin aja. Untung saya kuat nahan bosen gitu loh. Jadi saya akan teruskan gitu. Terus untung saya tadi dikatain orang saya gak asal aja mau pergi gitu loh. Jadi orang itu akan selalu ngatain orang yang sukses. Orang yang sukses karena gini. Nanti pada saat kalian sukses kalian ingat, pasti ada yang ngatain. Dan kalian harus ingat, yang ngatain pasti gak sukses. Kamu cek deh, yang ngatain itu pasti bukan orang sukses. Karena gak ada orang sukses ngatain orang sukses. Kalau dia levelnya udah ngatain orang itu, dia levelnya belum naik. Kalau levelnya belum naik, dia gak mungkin bisa sukses gitu loh. Jadi ingat nih, kalau nanti pada saat kalian sukses, ada yang ngatain kalian harus ingat, lihat, bener gak saya salah ini? Kamu harus cek kebenarannya, kamu salah atau enggak. Jangan terlalu sombong juga. Lu miskin, lu gak usah ngatain gua gitu. Jangan terlalu sombong juga. Cek kebenarannya, omongannya dia itu bener gak lu? Kalau dicek bener, ternyata enggak, ya udah gitu. Jalanin aja, jangan langsung kata-katain orang pindah, kata-katain orang pindah gitu. Jadi untung saya ngecek, terus untung saya tahan bosen. Jadi saya bisa konsisten terus, sehingga bisa sebesar sekarang. Terus yang kedua, apa tadi? Yang kedua tips berpartner. Oh, seperti di tips Holy Wings. berpartner. Nah ini nih, saya sekarang bisa jawab. Kalau sebelum 2020, 5 tahun lalu, 6 tahun lalu saya nggak bisa jawab. Karena saya lone wolf, saya ngerjain semuanya sendirian. Setelah 2020, saya masuk di Holy Wings. Terus masuk di Clickbait Agency ini juga, punya partner. Terakhir di Ternak Clip juga masuk. Itu agensi clipper dengan 320.000 clipper seluruh Indonesia itu. Kapan itu? Per bulan lalu itu. Kita ngumpulin 320.000 clipper di seluruh Indonesia untuk ngeklip orang itu, saya masuk. Kan jadi banyak partner nih. Apa kuncinya berpartner itu sih? Ternyata kuncinya berpartner supaya langgeng itu, kita harus naikin apa kita? Toleransi. Kita ternyata harus naikin toleransi kita. Dia jelas salah loh partner ini. Jelas dia salah loh. Harusnya kan dimaki ya. Harusnya kan dikatain ya. Harusnya kita stop ya. Tapi kamu naikin toleransi kamu kalau berpartner itu. Apakah kesalahan dia ini signifikan sampai membuat perusahaan kamu ini bisa jadi bangkrut. Atau cuma nyerang ego kamu doang sih sebenarnya kesalahan dia ini.
Padahal dia nggak apa-apa juga, salah-salah kayak gitu itu sebenarnya masih nggak apa-apa. Kalau kamu naikin sedikit toleransi kamu itu akan ya udahlah, nggak apa-apa gitu loh. Jadi tipsnya untuk bisa berpartner itu naikin toleransi kamu. Tapi ada batas-batas yang jangan sampai perbuatan partner kamu itu sudah bisa menghancurkan perusahaan kamu. Nah itu baru mulai dibahas dengan hati-hati juga ternyata. Nggak bisa ternyata partner itu ngomong kayak kita ngomong ke karyawan. Kamu besok ya, kalau enggak silakan cari kerja di tempat lain. Kan nggak bisa gitu ternyata. Jadi kita harus mikir gimana ya cara nyampein ke partner ini supaya pendapat saya ini diterima. Oh ternyata harus ngomong komunikasinya dengan cara asertif. Oh ternyata walaupun asertif harus tahu juga ngomongnya di mana. Selain di mana ternyata harus tahu juga ada siapa aja yang dengar pada saat itu. Dan harus tahu juga kapan. Pagi, sore, siang, malam, hari apa. Itu ternyata semua ada ilmunya kalau mau berpartner langgeng. Itu salah. Terima kasih kok. Terima kasih. Boleh tepuk tangan teman-teman. Tadi kan udah banyak sharing teman-teman gitu ya. Terkait dengan bisnis, pengalaman pribadi dan lain sebagainya. Lantas kita balik ke buku game plan ini kok. Sebenarnya apa yang menjadi penting gitu ya dalam berbisnis selama 18 tahun. Karena ada satu poin juga yang dikatakan dalam buku ini mengubah cuan menjadi makna. Itu susah kalau kamu masih di survival mode. Itu nggak bisa pada saat kamu masih di survival mode. Kamu belum punya uang 500 juta setahun bersih. Itu kamu susah, udah pasti mikirnya cuan terus. Gak mikirin makna. Apalagi kamu bukan dari keluarga orang kaya. Kecuali kamu dari keluarga konglomerat. Itu mikirnya udah makna itu. Biasanya orang tuanya udah ngajarin anaknya. Hidup itu bukan tentang uang. Dari bayi udah dikasih tahu. Anak saya udah saya kasih tahu. Kamu gak perlu cari uang loh nanti ke depan. Saya udah bilang gitu. Jangan sampai kamu cari uang terus kamu susah. Kamu boleh melakukan semua yang kamu suka asal tidak melanggar prinsip kehidupan. Karena orang tuanya kaya. Nah kalau orang tuanya gak kaya, itu kamu gak dapet itu loh. Akhirnya kamu cari cuan segala cara. Tanpa makna itu. Jadi kamu lewatin survival mode kamu dulu 500 juta setahun. Tapi karena kamu beli buku ini, kamu akan tahu. Jangan sampai melanggar nilai-nilai orang lain pada saat kamu mencari uang itu. Jangan sampai merugikan orang lain. Pikirin pada saat kamu cari uang ini, kamu merugikan orang gak? Karena itu track record kehidupan kamu. Kalau itu merugikan orang, jangan diambil jasa itu. Jangan sampai kamu mengorbankan kebebasan kamu nanti cuma demi cari uang. Saya bisa ngomong itu sekarang. Jadi kalau kalian ngomong, dulu kok juga gitu ada saat awal. Kan saya udah bilang, pada saat survival mode itu memang bahaya. Untuk sekarang kamu ada saya yang ngasih tahu gitu loh. Jangan kayak gitu. Mendingan gak punya uang selamanya tapi kamu punya pegangan hidup. Daripada kamu punya uang, tapi kamu dicap jelek seumur hidup kamu. Gak bisa ketemu orang kamu. Setiap kali kamu ketemu orang tanya kerja apa, muter-muter jawabannya. Karena udah tahu kerjaan kamu gak benar. Cukup? Cukup Ko Andrew. Oke, ini kesempatan teman-teman ya, jadi dimanfaatkan dengan baik. Karena kita buka lagi question ataupun juga review ya Ko ya. Impresi bagaimana teman-teman membaca buku game plan dari Ko Andrew. Boleh angkat tangannya lagi. Oke, aku izin ke belakang. Mbak berbaju hitam semangat banget dari tadi. Silakan kenalkan namanya. Akhirnya dapat kesempatan. Halo Ko Andrew, nama saya Olivia. Saya udah baca buku ini yang kedua. Saya baca buku ini 1 kali, 3 jam. Diberesin cepet. Apa kedua gimana? Oh 2 kali. Ini baca yang kedua kali. Saya baca ini 1 kali, kurang lebih 3 jam. Saya beliin buku ini 2 untuk tim saya. Dan kalau mereka udah selesai baca, saya suruh mereka bagikan lagi ke teman-teman yang lain. Seperti itu. Saya baca buku ini karena pengen tahu pola pikir Ko Andrew dalam menjalankan bisnis sebesar ini kok. Jadi bukan untuk cari teori atau apapun itu, hanya just pengen tahu pola pikir Ko Andrew ngapain aja, leadershipnya seperti apa gitu ya. Dan ini memang saya dapatkan di buku ini. Bukunya ringan, dibacanya nggak berat, makanya bisa cepat selesai. Dibacanya menyenangkan, nggak bikin bosan, nggak bikin stres. Ratingnya 9 dari 10. Karena saya berharap ada lebih banyak wisdom lagi di sini. Ya, boleh next Koko bikin bukunya yang isinya wisdom aja, nggak usah teori kok. Karena kalau buku teori udah banyak, ada John Maxwell dan lain-lain gitu ya kok. Pembaca buku juga? Saya pembaca buku tapi nggak terlalu aktif. Oh nggak terlalu. Sesuka saya aja, mau baca yang mana yang menarik saya baca. Gitu. Pertanyaan saya adalah kok,
Saya pengen tahu, pengen Koko sharing, leadership style Koko tuh seperti apa sih dalam manage bisnis sebesar ini dan banyak bisnis gitu kok. Koko tuh orang yang keras kah, soft spoken kah, penuh belas kasih atau seperti apa, pengen tahu leadership style Koko tuh seperti apa. Lalu yang kedua, apa yang Ko Andrew cari lagi dengan membangun bisnis banyak ini, sedangkan Koko tuh udah punya semua, kenyamanan udah ada, kebebasan udah ada, lalu apa lagi yang Koko cari? Apakah PGI ini sudah mencapai puncak kesuksesan Koko? Gitu, pengen tahu. Thank you Kak Andrew. Terima kasih. Leadership dan juga puncak kesuksesan PGI. Silakan, Pak Hendro. Thank you ya sudah baca bukunya. Harusnya tanya Sarah ya, karyawan saya. Gimana? Jadi leadership saya yang batas jawab harusnya karyawan saya ya. Jadi saya itu tidak mentoleransi orang yang meremehkan pekerjaan. Kalau dia melakukan kesalahan besar, tapi itu baru pertama kali, itu saya toleransi. Kalau udah kedua kali itu biasanya saya udah tidak bisa mentoleransi. Artinya dia udah meremehkan pekerjaan. Rata-rata karyawan saya betah, jarang banget yang minta keluar. Kecuali dia dapat suami orang kaya, dia keluar biasanya. Jackpot ya, jadi keluar ngapain kerja lagi. Tapi rata-rata semuanya betah sih. Padahal saya termasuk tegas lah ya. Sangat tegas sih saya, sangat tegas. Tidak bisa mentoleransi kesalahan-kesalahan yang udah dilakukan 2 kali. Dan saya biasanya selalu ngomong, kalau kamu gak bisa menyelesaikan ini, oh ini yang paling penting. Mungkin ini yang harus ditiru ya. Pada saat kamu menegur orang, karyawanmu, kamu harus kasih tahu kenapanya. Kenapa dia harus melakukan seperti itu? Jadi menegur, kamu nyuruh dia gitu misalnya. Kenapa harus seperti itu? Misalnya barusan aja deh, tadi saya bilang. Tadi nih barusan WA. Saya bilang ke orang saya, kamu kasih stok emas kita itu kayak gini ya, kirim, saya ada tabelnya. Kamu kirim ini ke semua cabang ya gitu kan, saya bilang. Karena dengan kamu pivotnya seperti ini itu, anak cabang itu akan lebih gampang bacanya. Nah, saya selalu ada karenanya, itu penting. Nah, bos-bos itu rata-rata nggak ada karenanya. Rata-rata cuma kamu bikin format kayak gini. Nah nanti karyawannya bingung, kamu tuh bos banget kenapa formatnya harus kayak gitu sih? Kan gini lebih bagus, kan sebelumnya juga udah oke gitu loh. Dengan format sebelumnya itu nggak apa-apa kok, nggak ada masalah, ngapain diganti-ganti sih bosku ini? Itu yang bikin orang kesel gitu. Nah kalian saya selalu kasih alasan. Kayak gini supaya apa, kayak gini supaya apa. Jadi dia juga enak kalau misalnya mau ngasih masukan. Lupa tapi dengan caranya gitu, nanti anak-anak lebih nggak ngerti loh Pak. Karena dia tahu nih, saya tujuannya mau bikin itu apa, gitu. Saya kasih tahu, jadi dia akan lebih terbuka. Jadi mungkin orang sadar, kalau marahin orang juga saya selalu kasih tahu alasannya sih. Sehingga walaupun tegas, galak, orang tetap mau kerja. Karena dia merasa, oh iya yang salah aku gitu loh. Kalau kamu cuma galak doang tanpa ngasih alasan, mereka akan defensif. Wah bosku ini galak banget. Tapi kalau kita kasih tahu kamu salahnya apa, kenapa, dia akan menyalahkan diri sendiri. Wah aku gak boleh lagi. Tipe leadership saya seperti itu. Sama pertanyaannya terkait dengan puncak kesuksesan PGI tadi. Oh PGI ya? Yes. PGI udah 20 tahun. Mudah-mudahan bulan ini dapat izin nasional. Sekarang izin nasional belum keluar. Begitu izin nasional sudah keluar, udah bisa menjadi satu PT. Terus mulai merapikan bukunya semua 100%. Tahun depan 2027 sudah rapi. 27, 28, 29 rapi, 2030 mudah-mudahan sudah bisa IPO. Kalau dibilang udah di puncak atau enggak, mungkin masih bisa lebih besar lagi 20 kali lipat ya Mas Yan. Masih 2000% lagi. Secara hitung-hitungan saya untuk tahun sekarang aja masih bisa terbang 2000% lagi, lebih kenceng harusnya. Cuma ya itu lagi saya balikin. Alon-alon asal kelakon. Orang lain lihat saya cepet banget. Saya lihat enggak kok, saya santai aja, saya bertahap kok naiknya. Saya selalu santai kok.
Gitu. Jadi ya masih jauh dari besar lah. Tapi saya menikmati prosesnya. Saya menikmati prosesnya. Begitu saya merasa pace saya terlalu cepat dan mengorbankan pikiran saya, sampai saya nggak bisa tidur, mengurangi jam tidur saya akan stop langsung. Bahkan saya rela kehilangan semua perusahaan saya cuma demi untuk tidur enak. Gak apa-apa, nol juga gak apa-apa. Semua ini hilang semua perusahaan saya nol. Tapi saya bisa tidur enak, itu yang saya pilih sih. Saya tidak akan pernah mendewakan uang. Saya ngomong sekarang ini karena saya udah pegang uang ya. Jangan balik waktu 20 tahun lalu ya. Lain loh saya ngomongnya kan 20 tahun lalu. Saya akan cari uang pokoknya gitu. Karena gak ada yang enggak itu makanya. Gitu sih. Thank you. Oke, terima kasih pertanyaannya. Berhubung waktu kita masih agak panjang, Ko Andrew mau break time dulu mungkin? Oh iya break aja dulu ya. Boleh 5 menit ya. Halo, Ko Andrew. Perkenalkan nama saya Richard Alexander. Umur saya 22 dan menurut saya bukunya sendiri kalau saya nilai di sekitar 8 sampai 9 karena bahasanya masih gampang banget sih emang dibaca sih. Cuman mungkin nggak terlalu teori banget karena Ko Andrew pun juga bercerita tentang kisah awal merintis bisnisnya juga. Jadi mungkin itu juga nilai plus juga sih karena kalau dari kemarin podcast juga kalau dengerin Ko Andrew lebih intimate lah kalau baca buku ini jadinya. Iya segitu kira-kira. Untuk pertanyaannya, aku ada baca buku dan penasaran sama Ko Andrew ada bahas satu bab yang ngebahas tentang reward dan punishment. Kalau boleh tahu di perusahaan Pusat Gadai sendiri atau di Pusat Emas sendiri, Ko Andrew ngasih reward dan punishmentnya itu seperti apa? Kayak kasus-kasusnya itu boleh diceritain nggak kayak? Apa kalau kasusnya reward, dikasih punishment gitu? Oke, silakan Ko Andrew. Reward and punishment. Oke. Makasih saya jawab. Saya percaya punishment itu lebih efektif daripada reward. Karena orang itu sebenarnya, karyawan itu sebenarnya dengan gajinya itu cukup. Karena dengan di punishment dia kan jadi kurang ya. Jadi mindsetnya mereka itu sebenarnya aku itu asal nggak kamu potong gaji udah oke. Kamu kasih bonus itu ya berarti cuma bonus doang sih sebenarnya aku. Tapi kalau kamu cuma kasih dia reward, nggak ada punishmentnya, dia akan santai gitu loh. Karena aku nggak dapat nggak apa-apa, aku udah cukup ini gitu loh. Aku udah cukup gajinya. Kalau kamu suruh aku kerja mati-matian sampai gila-gilaan cuma dapat bonus, bukan aku itu. Aku nggak harus gitu, saya udah cukup dengan gini, aku nggak gila. Kayak kamu bos. Gitu. Aku gak gila. Tapi kalau reward ada punishmentnya, jadi dia menjadi gila. Karena apa? Wah aku cari bonus, ngomongnya ke teman-teman supaya dapat bonus. Padahal takut kena punishment. Gitu loh. Jadi itu dikemas aja sama dia. Jadi makanya harus ada reward dan harus ada punishment. Nah kalau di PGI dan Pusat Emas, PGI apalagi ya, karena sudah besar ya. Jadi di perusahaan-perusahaan besar itu pasti udah ada KPI. KPI-nya udah diatur semua tingkah laku dia dari A sampai Z itu udah diatur. Dia reportnya harus jam berapa banyak, berapa lama. Itu setiap divisi beda-beda itu supaya dia dapat rewardnya. Terus kalau punishment-nya ya standar SOP-nya udah banyak ya, makin lama makin tahu lah punishment-nya telat, apa punishment-nya kena apa. Kalau merugikan orang apa, kalau enggak banyak lah punishment-nya SP1, SP2 gitu. Ya, berarti udah sesuai KPI perusahaan sama SOP perusahaan aja gitu ya. Iya, kalau ada yang dilanggar atau ada yang dicapai gitu, dikasih reward. Ya, jadi kalau saran saya kalau mau bikin reward itu harus luangkan waktu untuk mikirin ngasih reward ke karyawan itu harus tepat jumlahnya dan caranya. Kalau kelebihan jadinya manja ya soalnya ya, Andre. Kalau kelebihan jadinya beban perusahaan kan. Terus kamu nanti berikutnya mau ngurangin dong. Nah itu kesel orang. Kemarin dapat bonus gini, kok sekarang bonusnya segini? Nempel di otak dia. Makanya saya bilang harus ngasihnya tepat. Dan caranya juga penting. Wah ya gak mungkin dapat tuh bos kalau kayak gini, kamu gak masuk akal kamu ngasihnya gitu loh. Atau terlalu gampang. Ngasihnya harus pas juga itu. Nah itu yang harus dipikirin oleh
leadernya. Luangkan waktumu, investasikan waktumu untuk bikin KPI. Untuk bikin rewardnya. Baik, Ko Andrew. Terima kasih. Terima kasih. Oke, siapa lagi yang mau tanya? Oke, mungkin 2 terakhir ya ini ya. Boleh ke depan dulu? Silakan Mas, boleh perkenalkan namanya. Halo Ko Andrew, kenalin saya Nelson. Pertanyaanku ada 2. Kebetulan aku belum baca bukunya, nanti setelah baca bakalan aku review dan tag di Instagramnya Koko. Pertanyaanku ada 2. Yang pertama, Ko Andrew kan sudah di posisi yang enak pas awal kerja, dapat warisan dari orang tua. Gimana caranya Ko Andrew masih punya survival mode, yang dimana belum pernah susah tapi punya survival mode untuk maju terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, gimana caranya Ko Andrew ngelatih critical thinkingnya Koko. Jadi bisa nyelesain masalah yang mungkin orang lain gak kepikir, tapi karena Ko Andrew sangat kritis, bisa nge-breakdown masalahnya sampai ketemu jawabannya. Itu sih Ko, thank you. Oke, silakan Ko Andrew. Oke, saya mulainya enak itu maksudnya ya nggak enak-enak amat sih, tapi nggak susah lah. Cuma dulu itu yang bikin saya apa tadi bahasanya survival itu kenapa sama seperti orang survival itu adalah saya ingat banget dulu itu kalau mau makan di luar ya, waktu kuliah gitu ya, waktu awal-awal kerja ya, makan di luar itu berasanya mahal. Makan Pizza Hut aja mahal berasanya. Jadi kayak diatur gitu loh, makan Pizza Hut itu harusnya seminggu itu sekali. Atau ini terus nanti makan steak, waduh gak bisa nih sebulan sekali. Wah kok gak enak banget ya hidup di dunia ini. Mau apa aja susah gitu loh kayaknya. Itu saya mikir waktu awal itu. Jadi makan aja lihat harganya gitu. Jadi makan, lihat menu aja, lihat harganya. Itu gak suka saya. Saya kalau ingat-ingat dulu itu. Saya paling gak suka. Jadi saya kan suka makan. Tapi lihat harganya dulu. Ini mahal atau murah gitu kan. Itu yang saya pengen keluar. Saya dulu dibilang pelit. Waktu 20 tahun lalu dibilang pelit terus sama teman-teman saya. Terus saya mikir terus. Gimana ya supaya saya gak dibilang pelit. Terus saya mikir saya harus cari uang sebanyak mungkin. Sampai kalau makan itu gak berasa bayarnya. Jadi gini. Misalnya orang punya duit 1 miliar. Dia makan 1 juta itu. Dia merasa mahal lah Mas Yan. 1 miliar 1 juta itu mahal gitu kan. Kalau saya punya 1 miliar, lihat 1 juta itu mahal banget bagi saya. Jadi standarnya beda sama teman-teman saya gitu loh. Nah berarti saya harus punya 100 miliar untuk makan 1 juta itu. Itu yang jadi mindset saya. Untuk menyamain saya dengan teman-teman saya itu saya harus punya uang sebanyak mungkin supaya saya nggak dicap pelit lagi gitu loh. Saya nggak nyaman ini. Udah saya nggak nyaman makan itu harus milih yang murah. Dikata-katain terus lagi sama teman-teman saya. Gitu. Saya nggak nyaman hidup kayak gini. Jadi saya harus kerja keras untuk menghilangkan ini. Saya mikir gitu. Jadi dulu itu saya kalau makan tuh lihat harga. Sekarang saya kasih tahu teman-teman saya di sini tahu. Saya kalau makan saya juga lihat harga. Sekarang harus yang paling mahal. Beneran ini. Tak tanya deh teman saya beneran. Restoran tuh paling mahal berapa? Kalau nggak mahal saya nggak mau. Harus paling mahal saya sekarang pokoknya. Sampai istri saya itu bilang, kok kamu itu dulu itu pelit. Semua dihitung. Sekarang semuanya harus first class pokoknya yang paling mahal pokoknya. Makin mahal kamu makin seneng katanya. Kok bisa berubah? Apa itu yang berubah? Nanti saya tulis di buku kedua. Bridging yang baik. Jadi sekarang itu over. Kalau lihat mobil itu kalau lihat harganya dulu. Segini, wah ntar deh cari yang lebih mahal lagi. Jadi kayak semua itu mau beli kalau mahal sekarang. Kebalik gitu, dalam 5 tahun hidup saya kok balik-balik ini, kenapa gitu. Jadi itu pain pointnya saya dulu, kenapa saya survival dan saya mau kerja, cari uang itu gitu. Saya nggak nyaman dengan diri saya yang setiap kali itu semua ngitung, uang semua harus dihitung. Kok gak enak banget sih, pergi ke sini bensinnya berapa dihitung, pergi ke sini tolnya berapa dihitung. Ini hidup apa di dunia ini kok gak enak banget. Tol dalam kota dulu 3.500 naik 4.500, wah susah banget, wah gak enak hidup kayak gitu. Jadi saya harus patahkan ini. Saya nggak mau hitung-hitungan ini lagi, saya harus kerja keras. Itu jawabannya yang pertama. Terus yang kedua? Critical thinking. Critical thinking. Nah ini susah ya, critical thinking ini harus sering ketemu orang aneh. Jadi kamu kalau punya teman aneh itu kamu harus temenin. Terus harus berusaha ngerti, kenapa ya dia kok aneh gitu. Jadi jangan ketemu dengan orang biasa-biasa aja. Dan jangan gampang setuju.
Jadi kamu kalau lihat konten, kan netizen tuh kocak-kocak ya, komennya ya. Yang like-nya banyak itu kan baca. Dia kok bisa nulis kayak gini, itu kan pikirin. Kok aneh dulu komennya, kok aneh, kok dia bisa mikir gini, aku gak bisa mikir gini ya. Itu loh yang harus dipikirin, critical thinking. Tidak gampang setuju, itu caranya critical thinking. Jadi setiap kali orang presentasi, masa sih kayak gini, kayaknya bohong deh dia. Dicari, dipikirin, masa sih kayak gini? Belum tentu lah ini kayaknya gitu loh. Jadi jangan gampang ikut arus gitu, orang ngomong apa gitu. Jadi misalnya kamu baca buku ini, Andrew bilang gini, masa sih dulu diutangin, jangan-jangan enggak ini. Jadi mikir terus gitu loh. Kenapa gitu, semua itu harus dipikirin segi lainnya, itu untuk critical thinking. Thank you Nelson dan teman-teman. Boleh kasih aplaus yang luar biasa di sore hari ini. Terima kasih banyak sudah hadir dan juga sudah bertanya, sudah sharing. Jangan lupa seperti kata Ko Andrew ya, kalau memang suka dan juga mungkin merasakan manfaatnya, boleh di-share lagi supaya makin banyak teman-teman yang bisa mengambil wisdom dari perjalanan Ko Andrew.